Baik pemirsa QTV, kita masuk pada segmen terakhir dalam bincang-bincang soal whistleblower di Indonesia dalam Business Ethics Clinics. Dan Pak Johan Budi, kita coba fokus melihat bagaimana membangun whistleblowing system ini bukan saja di wilayah publik ya Pak ya, tapi di instansi pemerintah. Apa yang paling penting untuk dibangun sistem itu, Pak Johan Budi? Ya, saya kira kalau di KPK ya, selain tadi yang saya sampaikan ada beberapa perangkat yang untuk mengakomodir WBS sistem tadi itu juga perangkat secara undang-undang. Karena sampai hari ini tidak ada sebuah perangkat yang mengatur tentang itu ya, khusus tentang itu. Ada memang undang-undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban, tapi lebih kepada perlindungannya, bagaimana konsekuensi hukumnya nanti itu yang belum diatur, menurut saya belum diatur secara detail. Nah, dalam kaitan dengan Pak Daniri tadi, saya kira bisa ada sinergi di sana. KPK juga berkepentingan untuk swasta itu terbentuk sebuah good corporate governance tadi, agar dalam praktek-praktek karena sebagian besar korupsi terjadi pada penyelenggara negara, punya kontribusi pihak swasta ini untuk dalam melakukan etika berbisnis ya. Kalau itu terjaga betul dengan WBS sistem yang dibangun tadi, mungkin juga mengurangi, bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ya, dalam pengertian itu ya, kerjasama itu bisa dilakukan juga, sangat mendukung lah antar lembaga itu Pak ya. Kalau Pak Ahmad Daniri, kan Komite Nasional Kebijakan Governance ini kan bukan saja BUMN ya Pak ya, tapi juga lembaga-lembaga negara, pemerintah, departemen juga masuk, begitu Pak Ahmad Daniri. Jadi memang awalnya memang komite ini memfokuskan pada corporate governance gitu ya. Tapi setelah berjalan 4 tahun kok jalan di tempat gitu ya. Jadi akhirnya kita sampai pada kesimpulan memang pendekatannya harus holistik. Pendekatannya itu harus menyeluruh gitu ya. Jadi kita nggak bisa misalnya kita nyuruh dunia usaha melaksanakan corporate governance, tetapi kemudian lingkungannya itu juga tidak melaksanakan public governance atau di masyarakat social governance. Itu jadi harus sama-sama tiga-tiganya. Nah ini yang menjadi akhirnya kita punya kesimpulan, oke, kalau gitu kita memang harus melakukan pendekatan yang memang menyeluruh, tidak bisa kotak-kotak seperti itu. Pak Daniri, karena ini dibentuk berdasarkan SK Menko ya Pak ya, Menko Perekonomian ya, apakah tidak mungkin ditingkatkan Pak, misalnya menjadi semacam SK Presiden atau peraturan pemerintah begitu, bahwa semua lembaga negara wajib memiliki WBS Pak, whistleblowing system itu? Oh ya, memang ini kaitannya dengan KNKG dulu ya. Komite Nasional Kebijakan Governance ini, kalau menurut hemat saya, masalah governance itu kan menjadi masalah yang panjang ya. Nggak bisa lagi ditangani secara ad hoc ya. Karena problemnya memang panjang sekali gitu. Masalah moral, etik, governance dan sebagainya itu. Jadi ini ya mungkin perlu ada satu pemerintah juga harus memikirkan ini harusnya seperti apa, apakah memang tetap ad hoc atau tidak gitu kan. Kalau keyakinan saya atau membuat konsep ya barangkali Pak. Jadi KNKG ini membuat konsep sistem. Jadi ada policy dari pemerintah ya, bahwa semua instansi perlu membangun sistem semacam ini. Perlu nggak dibuat seperti itu? Saya kira itu hal yang seharusnya begitu. Kalau misalnya katakanlah ada satu regulasi dari pemerintah yang mengatakan semua instansi pemerintah juga harus mengadop ini, misalnya whistleblowing system. Itu juga saya kira hal yang membantu. Efektif nggak gitu Pak Johan Budi? Saya kira ini ya terletak pada komitmen, saya kira komitmen pimpinan ya. 1000 teori ya, 1000 keputusan itu tanpa ada komitmen. Saya kira aturan-aturan yang ada sekarang, misalnya di Menteri PAN itu, peraturan negara itu ada tugas untuk mereform birokrasi di Indonesia, itu tugasnya itu ada juga itu. Kalau itu juga efektif ya, dari sisi pemerintah ya, birokrasinya sudah direformasi, pihak swastanya juga atau BUMN-nya juga sudah terreformasi. Saya kira itu tujuan utama. Kalau swasta mungkin lembaga-lembaga BUMN sudah mulai retas Pak, sudah mulai retas. Tapi lembaga-lembaga negara itu tampaknya belum tersentuh banyak loh Pak Johan Budi. Di KPK itu ada namanya deputi pencegahan ya.
salah satu sub di Deputi Pencegahan itu adalah melakukan apa yang disebut dengan reformasi birokrasi itu. Ada beberapa, misalnya kita sudah dengan Departemen Keuangan, kemudian dengan Mahkamah Agung misalnya, itu kan sebenarnya sama aja. Goalsnya itu dari sisi pemerintah itu adalah sebuah atau gini, KPK mengendorse, ya KPK mengendorse ini Pak, boleh nggak? KPK mengendorse ini untuk dorong terus supaya pemerintah jadi PP. Kebijakan sama, seluruh instansi harus memiliki. Kita sudah lakukan sistem. Pak. Kita apa yang disebut dengan tadi itu reformasi birokrasi. Kita bikin. Mungkin maksudnya bagaimana whistleblowing system ini didorong oleh KPK sehingga menjadi satu PP atau Kepres atau apa sehingga bisa dilaksanakan di semua instansi gitu. Ya, kan kalau semua departemen punya bagus ya Pak ya dari dia. Ya bagus. Soalnya gini Pak, WBS di KPK itu dalam kaitan dengan penindakan. Kalau dibangunnya sistem itu dalam rangka untuk pengungkapan sebuah kasus ya, artinya represif, dari sisi represifnya di KPK itu memang dibangun itu WBS, termasuk yang tadi saya bilang terakhir itu ada semacam perlindungan ya, di KPK itu terhadap informan-informan KPK yang benar-benar memberi yang disebut dengan whistleblower dalam pengertian ya, ini awal. Mungkin KPK sudah punya sistem sendiri, tapi KPK mengendorse ini kepada pemerintah ya, untuk mendorong menjadi sebuah policy, sebuah kebijakan yang holistik tadi ya Pak Dandri ya. Ya, mungkin wilayah tadi saya bilang di wilayah pencegahan tadi dalam kaitan dengan, kalau saya mengkaitkan ini dengan apa yang disebut dengan reformasi birokrasi tadi, itu bisa masuk ke sana karena itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik sebenarnya. Goalsnya. Satu lagi mungkin saya bisa apa yang disebutkan Pak Johan ya, bahwa perlu undang-undang itu betul gitu. Karena yang ada itu kan sebenarnya Undang-Undang Nomor 13 hanya perlindungan saksi, tapi belum perlindungan untuk pelapor gitu ya. Barangkali ini perlu ada semacam amandemen, apa saya nggak ngerti. Oke. Baik, Pak Johan Budi dari KPK, Mas Ernest Alto dari Siemens, terima kasih. Pak Ahmad Daniri, KMRG, mudah-mudahan lebih sukses Pak ke depan Pak ya. Baik, pemirsa QTV, demikian bincang-bincang kami soal whistleblower di Indonesia dalam program Business Ethics Clinics. Saya Widi Kurniawan, ucapan terima kasih, sampai jumpa.